Saya harap kalian boleh meniru cara-cara kami. Gila nih, ada orang nggak ngantri, coba lihat tuh, pegang. Ini orang gak jelas banget ini guys. Kita dikeluarin, aku minta cuma harganya doang, gak dikasih sama dia. Sik ta Mas, sik Mas Jur, sik. Sampeyan iki genahno aku iki nduk kene gak apa-apa. Kok sampeyan oreng-oreng ngono lho. Sik sampeyan tuku tegak, tak tuku. Lah yo ndi sampeyan duwi? Lho gorene barang iki, Cek. Lah apa kon njaluk duit? Lho, Lah aku ngecek barang. lah Lah sampeyan ya gorene. gak usah Mas. Lho gorene. Gak usah, ruwet sampeyan. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Beberapa hari lalu saya itu selalu mereaksi tentang kemakmuran Malaysia dari segi ekonomi, pembangunan dan lain-lainnya, geng. Akan tetapi saya mendapatkan tanggapan ataupun komentar dari salah satu rakyat Malaysia ataupun bisa kita katakan netizen Malaysia. Komentarnya itu macam ini, geng. Buang masa kau ulas kemakmuran Malaysia, Zainal. Coba ulas SDM Konoha dulu. Bereskan SDM Konoha dulu. Oke, SDM itu sumber daya manusia. Mungkin yang dia maksud ini tentang Kokor ya, karena yang di saat dia komentar ini saya mengulas tentang si Kokori, dan banyak orang yang cakap Kokori ini SDM-nya itu rendah, katanya macam itu. Sebab dia itu kalau mengulas hal-hal tentang Malaysia bukan sesuai dengan fakta, tapi sesuai dengan Google. Baru-baru ini ataupun juga kali ini si Kokori itu menyombongkan diri dengan adanya program minyak petralit, geng, atau RON 90 ya, petralit itu 90 atau 92 macam itu, yang bersubsidi di Malaysia, di Indonesia. Oke, komentarnya ataupun videonya itu macam mana, kita tengok dulu bersama-sama. Ini saran saya buat teman-teman di negara seberang ya, soal subsidi. Di negara kami ini saya ambil dari CNBC Indonesia ya, mulai 1 Oktober beli bahan bakar minyak Pertalite, gas kereta Pertalite yang bersubsidi harus guna QR Code. Jadi kami pemilik kendaraan harus mendaftarkan kendaraan kami dan KTP kami. Nak tengok apakah saya ini orang mampu atau tidak mampu, atau apa kereta saya di bawah 1400 cc atau di atas 1400 cc. Ya, di bawah 1400 cc saya boleh guna Pertalite, di atas itu saya tak boleh guna, ya. Inilah cara kami menggunakan aplikasi, sehingga warga-warga yang sudah mampu tidak boleh dapat subsidi lagi, harus beli harga pasaran, ya. Dan ini untuk membeli gas LPG 3 kg menggunakan KTP. Jadi di Indonesia ini kita harus menunjukkan KTP kita dan daftar dulu. Kalau kita adalah warga tidak mampu dan berhak dapat subsidi, baru bisa beli gas masak yang bersubsidi. Ya, ini saya ambil dari bangkapos.com. Jadi macam ini cara kami menyekat, ya, menghadkan para pembeli yang layak membeli benda-benda atau barang-barang yang bersubsidi. Nah, kalau di negara Anda tidak ada program macam ini, atau belum dipikirkan atau belum diterapkan di negara Anda, dan orang-orang asing atau orang-orang yang sebetulnya kaya, punya uang banyak, tapi dia gunakan benda-benda yang bersubsidi, itu adalah kesalahan dari pihak kerajaan sendiri. Kenapa tak pikirkan hal-hal macam ini? Saya harap kalian boleh meniru cara-cara kami, ya. Nggak apa-apa, kalian tiru, ini cara-cara yang baik. Kami tidak akan mempermasalahkan jika Anda meniru cara-cara kami, yaitu mencek IC, lalu menggunakan aplikasi.
aplikasi smartphone yang canggih, yang online, ya. Jadi dengan begitu subsidi boleh lebih tepat sasaran, ya. Jadi semoga konten ini bermanfaat buat Anda dan semoga kerajaan Anda juga mulai memikirkan menggunakan sistem yang sama untuk menyekat orang-orang asing, orang-orang yang kaya tidak boleh guna lagi benda-benda yang bersubsidi. Subsidi hanya dibagikan kepada warga yang tidak mampu, ya. Dan mohon jangan minta kami untuk mengedukasi sesama warga negara Indonesia. Apa yang mereka lakukan di negara Anda, menyalahgunakan aturan Anda atau melihat aturan Anda tidak ada dan mereka berusaha untuk membeli barang-barang yang bersubsidi, ya, demi keuntungan mereka, itu bukan urusan WNI yang lain. Kami tak mau peduli, ya. Itu urusan tiap individu, tiap pribadi. Kalau mereka beli barang-barang bersubsidi di negara Anda dan toke tidak cek IC, kerajaan tidak cek IC, tidak tengok ini pelanggaran hukum atau tidak, itu bukan urusan saya atau warga negara Indonesia yang lainnya, ya. Itu masalah negara Anda. Kalianlah yang harus berpikir untuk menyekat ini semua. Oke? Kami sendiri punya kesibukan dalam sehari-hari. Tak payah kami mengurusi warga negara Indonesia yang berbuat macam-macam di luar negeri. Itu bukan tugas kami memberikan edukasi. Oke, Kokuri cakap tak payah mengulas hal-hal orang WNI yang ada di Malaysia, ya. Nah, kemarin-kemarin itu tentang ulasan apa, Kokuri, ya? Yang selalu mencari dan juga menyenggol-nyenggol nama-nama ataupun warga-warga Indonesia yang ada di Malaysia itu apa buktinya? Nah, ini sebetulnya program ini, barang bersubsidi ini sudah lama di Indonesia, tapi memang akan diperketat lagi agar orang-orang yang mampu itu tak mengambil hak rakyat miskin atau orang yang kurang mampu. Kenapa di Malaysia tak ada program macam ini? Nah, inilah fungsinya SDM, geng. Di Malaysia itu sudah sadar diri. Orang yang mampu, dia orang itu beli yang mahal karena yang pertama itu kesadaran diri, yang kedua ya sayang kepada kendaraannya. Kalau kendaraannya bagus, cc-nya tinggi, otomatis dia orang itu memilih minyak yang lebih berkualitas. Sebab kenapa? Di sana itu minyaknya juga murah, geng. Dan di sana itu yang paling rendah itu ron 98 kah, ron 95 macam itulah. Yang macam ron 92 di sini itu bensin, sana itu sudah tidak ada dan harganya itu sangatlah murah. Jadi tak payahlah Kokuri untuk mengajari atau menyekolahkan orang Malaysia. Lebih baik kita bangun saja negara kita ataupun SDM sumber daya manusia di Indonesia ini. Nah, dampak dari apa yang dibicarakan Kokuri tadi, harus memakai aplikasi apabila beli barang bersubsidi, dampaknya itu pastinya beratur. Panjang pasti. Sudah pasti panjang sangat, dan itu ada menimbulkan salah satu yang orang yang egois, dan ini sebagai contoh SDM kita rendah. Oke, kita tengok saja videonya. Nyokap lagi sakit. Nih gila nih, ada orang nggak ngantri, coba lihat tuh, pegang. Gue dari tadi nih ngantri. Gak bisa bang, gue udah ngantri panjang itu. Lah, yang lain juga nggak marah kok. Lah, dia mau jawab. Iya. Gak bisa, buru-buru, gak bisa buru-buru. Malah datang, geng. Lalu mau apa anjir? Buru-buru, lu buru-buru sana. Enggak perlu nyari. Nyokap gua lagi sakit. Iya, cuma doang. Enggak bisa. Maksudnya kan ini terima, ya kan, maksudnya terima kan antrian. Enggak bisa antri kayak gitu. Nah, harusnya kan antri dari awal, kan kalau sakit itu pertama kan antri. Lu kalau nggak mau buru-buru, enggak tadi kenapa ngeplak? Iya, lu PA deh. Orang lihat ngantri itu yang ke sono.
Yang lain juga nggak marah loh. Lah ibu marah. Wah, antrinya panjang tuh, geng. Loh. Lo kalau pengen cepet ke pom bensin itu aja eceran. Lah iya udah cabut sih kan. Gila. Nih nomornya nih. Ini plotnya 3278. Mohon maaf Kang ya, bukan saya ini menunjukkan kejelekan Indonesia, bukan. Ini contoh yang harus kita bangun di negara kita, geng. Indonesia Raya. Setiap orang di Indonesia itu alasannya memang macam itu, geng. Orang tua saya sakit lah, cepat-cepat lah, buru-buru lah. Ya kalau buru-buru tak mau mengantri beli Petramak yang non subsidi itu tak ada ceritanya ngantri itu. Tak ada ngantri sebab harganya itu lebih mahal daripada Petralit ya, geng. Dan tadi pun juga disarankan ke eceran. Eceran itu juga lebih mahal, yang harganya itu lebih kurang macam Petramak di Indonesia ini, geng. Itu lagi, itu salah satu contoh kalau SDM-nya itu rendah. Ada beberapa lagi, apalagi kalau kita itu ke hospital gitu ya, ke hospital. Ada beberapa lah, bukan semua, hanya sebagian saja. Kita ke hospital, di sana itu ada seorang ibu-ibu ya, atau makcik-makcik lah, makcik-makcik pergi ke sana. Lepas itu dia itu mengatakan, kamu nggak tahu saya ini siapa, saya ini anaknya ini, anaknya pejabat ini, biar kenapa, biar dikasih murah. Tapi apa efeknya, apa dampaknya? Tak dilayan, geng. Karena orang-orang yang bekerja di hospital itu sudah pasti SDM-nya itu sudah tinggi. Tak macam orang-orang yang hanya mengandalkan nama orang lain, hanya mengandalkan egoisan diri, tapi rata-rata memang memakai nama orang lain. Seperti tadi itu, mak saya sakit, itu kan sebuah mengatakan mak orang lain juga ya. Dan di video selanjutnya ini saya akan menunjukkan kepada korang, ini ada salah satu pelancong dari luar negara menangis ketika pergi ke Indonesia. Nah, tentunya korang itu penasaran kronologi sedetailnya itu macam mana, kita tengok dulu videonya. Rusia ini, Makasih geng. banyak Pak. Kopernya mohon dikeluarin ya. Ini kita guys dikeluarin karena kita milih paket hemat. Katanya bisa dicek harganya. Ya, aku minta harganya nggak dibilang. Nah ini platnya nomornya guys. Paham dengan aplikasi. Ya terima kasih banyak Pak. Aku dikeluarin sama anaknya. Gak apa-apa, aku boleh. Kenapa? Coba lihat guys. Bisa kayak aja orangnya nggak terlalu. Astaga, ini orang gak jelas banget ini guys. Kita dikeluarin, aku minta cuma harganya doang, gak dikasih sama dia. Astagfirullahaladzim, geng. Begitu teganya ya ibu-ibu itu orang bawa anak-anak kecil loh, geng. Coba bayangkan, hanya teringin paket murah. Orang-orang Indonesia ini mungkin sangka ketika ada orang melancong ke Indonesia ini, mungkin pikirannya itu ini pasti orang kaya, lalu diperas habis-habisan, dimintai ongkos yang lebih banyak, yang lebih tinggi, dimintai ongkos yang besar, sementara dia orang ini agar jimat gitu mencari yang paket murah agar boleh sampai macam itu. Tapi apa yang dia lakukan, malahan diturunkan di tengah jalan. Astagfirullahaladzim. Andainya saja saya punya kereta dan juga dekat dengan rumah saya, pasti akan saya bantu itu, geng. Saya pun tengok, kasihan ini, geng. Betul-betul kasihan, sebab dia itu juga bawa budak-budak kecil dan egois banget itu, geng. Itu juga salah satu SDM-nya itu rendah, geng. Mohon maaf, saya ini bukannya mengecam seluruh orang Indonesia itu SDM-nya rendah, bukan ya, tapi sebagian, bukan hanya orang yang miskin ataupun orang yang tak sekolah. Orang yang sekolah pun ada juga yang perbuatannya itu macam ini. Orang yang
kaya pun juga ada yang kelakuannya itu macam itu, geng. Entah apa yang ada di pikiran dia itu, macam tak ada rasa apa ya, tak ada rasa welas apa ya, kasihan gitu, geng. Tengok keadaannya itu macam mana, dan ibunya tadi sampai nangis-nangis, itu orang Rusia loh, geng. Coba bayangkan. Video yang berikutnya ini tentang pengiriman paket, geng, tapi ini memakai bahasa Jawa ya, tapi tak apa, nanti saya akan translate lah, atau saya artikan pakai bahasa Melayu ataupun juga bahasa Indonesia. Nanti juga saya kasih tahu dulu, geng, kronologinya itu macam mana. Ini kronologinya macam ini, geng. Dia orang ini beli pakai online tapi COD, bayar di tempat. Nah, ketika datang ini tak mau bayar, malahan marah-marah, bahkan sampai ini macam kepada kurirnya. Oke, kita tengok dulu videonya. Lah mangane iki aku lak kirim paket iki sih, Mas. Wis karo. Dia men murah-murah mbak aku perkara ne opo? Perkara ne kurir ninja kagem nang ngirim-ngirim. Itu urus aku ta, Mas. Kon koncone Rangga ta? Lho, karo. Kantormu nanti. Lah ayo, Rono aja iki. Kantormu nanti. Mau jago miakan. Celun. Lho apa diceluk ya men Rono? Duwe nomor Rangga. Lho kan kan iki murah-murah mbak aku lah, aku salah ndi mbek sampean. Lho sik iki sampean bayar, Mas. Lah iya anjir tak bayar. Lho lah nggih iya tak bayar. Lho, gore nek tak cek dhisik. Lho, aku Mas, sik ya rungokno Mas sepurane sing akeh. Iyalah. Ya iyalah. Urusan opo sampean murah-murah mbak aku. Jenenge Rangga. Kirim paket wis kan kirim. Rungokno dhisik, Mas. Ya rungokno dhisik sepurane sing akeh sak durunge ya. Sepuro-sepuron. Lho, arek ngece modele apa? Paket kon kirim saiki kan dikirim. Duh, sik ta Mas, sik Mas yo, sik. Sampeyan iki genahno aku iki nduk kene gak apa-apa. Kok sampeyan uring-uring ngono lho. Sik ngene lho, rungokno yo. Kapanane kuwi JN ya ngono. Kuwi JN pertama kirim gak dikirim marun ganti koncone ya koyo kon ngene iki. Lho kok kon ngene iki aku nggo motor, Mas. Kan ana kurir nggawa sepeda motor. Iya roh aku ana sepeda motor. Iki arek akeh padha ae. Lah ya arek kene tak kirim. Arek ngono lho, sebelah kono. Sik ta Mas ngene iki lho intine aku nduk kene ngirim paket. Sampeyan tuku tak tuku. Lah yo ndi sampean duwe iki? Lho gorene barang iki, lha apa kon njaluk duit? Lho, lah aku ngecek barang. Lah sampean ya gorene. Gak usah Mas. Lho, gorene. Gak usah, ruwet sampean. Lho iya tak pirang sampean. Gak usah pirang. Lho iki paket gorene. Lah apa iki lho goreng sampean tuku men njaluk. Lho kan kan. Lho iya sampean kaplok aku. Neh iki lho. Ono buktine Mas. Laporo. Iya. Omahku kene ya kon ngaplok aku ya. Lho, tenono kon. Tak ale jenenge kurir ninja. Hei, mayane ngirim gak nanti kirim. Hei, kon ngaplok aku ya. Tenono balik kon. Oke, buat orang Malaysia yang tak paham dengan bahasa ini ya, ini yang intinya nih macam ini, geng. Ini ada salah satu warga Indonesia membeli paket ataupun barang lewat online, tapi dia ini nak bayar di tempat ataupun juga COD. Nah, ketika datang, si kurirnya yang penghantar barang ini datang, dia itu tak mau bayar, malahan marah-marah, malah mengungkit yang dulu-dulunya yang kurirnya itu tak tahu, yang tak paham. Yang kemarin itu dia orang cakap saya pernah beli tapi kenapa tak sampai-sampai macam itu. Nah sampai yang abangnya tadi yang tak tahu apa-apa itu pergi ke tempat dia malahan macam dibuat macam itu. Nah lepas itu dia mau bayar, katanya mau bayar tapi nak buka dulu barangnya itu. Nah barang itu kalau sudah dibuka ya kalau dibeli, kalau tak jadi dibeli sementara emosinya itu sudah macam itu. Kalau tak dibeli nanti uang itu nanti paket itu tak boleh dikembalikan kepada si pemilik tokonya, jadi si kurirnya itu rugi. Jadi tak mau kurirnya itu tak memberikan barang tanpa ada uangnya. Korang tahu sendirilah, kurir itu bukan gaji yang tinggi. Kurir itu hanya memberikan barang yang amanah gitu. Jadi jangan seolah-olah semua kurir itu sama. Kurir itu banyak tak sama. Kenapa itu orang tak mau pikir macam itu? Saya pun pelik sangat kayak gini. Ini memang membuat malu Indonesia ini, geng, kalau sampai viral. Dan ini sudah viral sampai kemana-mana, geng. Bahkan ada salah satu orang Malaysia itu yang DM saya yang mengenai tentang ini. Macam itu kah warga Indonesia? Wah. Bukan macam itu semuanya, itu sebagian saja yang hanya SDM-nya itu rendah, yang hanya mengandalkan emosional, tak berpikirkan memakai akal yang sehat. Dan yang membuat pelik lagi, geng, sampai kurirnya itu ditampar, geng. Nah, lepas ini kan viral di mana-mana,
beneran viral di mana-mana ini. Dan akhirnya macam mana? Endingnya orang yang menampar tadi, yang mau membeli barang itu meminta maaf dan klarifikasi. Saya ada videonya, ini videonya. Kami Maja selaku terlapor atas kejadian pemukulan atau penamparan terhadap korban yang bernama Saudara Duki Firman Prabowo dari jasa pengiriman barang Ninja Express yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 16.11 WIB di depan rumah saya, Dusun Jambatan 1, Desa Jambatan, Kecamatan Kesambi, Kabupaten Jombang. Saya mohon maaf atas penjelasan saya kepada Saudara Duki Firman Prabowo dari Ninja Express, dan saya mengakui kesalahan yang telah saya perbuat tersebut, serta saya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama baik terhadap korban maupun kurir yang lainnya dari Ninja Express. Saya mohon maaf kepada korban dan seluruh pihak yang terkait serta masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan viralnya perbuatan saya di media sosial. Tuh kan geng, malu sendiri. Kalau dari awal itu dipikirkan panjang, nanti endingnya itu macam mana, saya rasa itu tak sampailah meminta maaf. Macam mana? Malu sendiri kan? Nah, ini sebagai contoh kalau SDM itu rendah, sumber daya itu rendah, IQ di bawah rata-rata, tak memikirkan dengan bijak. Seakan-akan dia orang itu menang karena di rumah sendiri, seakan-akan dia orang itu merasa kuasa, merasa hebat, lalu sampai berbuat semena-mena. Sementara saat ini itu kamera ada di mana-mana. Macam setiap orang itu bawa kamera, geng. Bener, setiap orang itu pasti mempunyai handset ataupun HP ya. HP pasti mempunyai HP dan itu pasti ada kameranya. Kadang-kadang ada juga kamera yang tersembunyi, kamera yang kecil yang orang itu tak tahu. Jadi semua video yang saya tayangkan ini bukannya saya ini menunjukkan keburukan ataupun kekurangan di negara saya sendiri di Indonesia, melainkan ini hanyalah sebagai contoh yang tak patut ditiru, dan inilah yang harus kita bangun agar kita tak melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang saya tayangkan tersebut. Jadi kalau SDM, sumber daya manusia ataupun IQ kita ini tinggi, geng, insya Allah negara pasti akan cepat maju. Karena kenapa? Rakyat itu mudah diatur. Kalau ada apa-apa, ada peraturan apa-apa itu mudah diatur. Jadi pemerintahan atau presiden itu juga tak pening memikirkan rakyat. Kalau rakyat itu mudah diatur. Memang Indonesia ini negara demokrasi, tapi tak boleh berbuat semena-menanya sendiri. Setiap negara itu pasti punya undang-undang tersendiri. Setiap negara itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Bukannya saya ini menunjukkan kekurangannya, tapi kita bagi contoh hal ini yang harus kita bangun, gitu, geng. Oke lah, seperti contoh aja ya, seperti contoh cawan inilah, ini ya cawan ini. Cawan ini kan utuh ya. Kalau ini ada bocor dekat sini, ada bocor, lepas itu airnya itu berkurang kan otomatis. Yang kita benahi yang mana? Yang bagus atau yang bocor? Yang bocor. Nah, sebegitupun dengan kita hidup ini, geng. Kalau ada kekurangan ataupun yang kita tunjukkan ini jangan hanya baik-baiknya saja. Kita juga tunjukkan yang harus kita benahi yang mana agar negara Indonesia maju. Oke? Dengan semua video yang saya tayangkan ini semoga ada manfaatnya dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.